gitu. Sabar, monggo. Gak cuma cangkruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh paru wong paling ganteng sak Jawa Timur. Neng acara gak cuma cangkruan. Kananku ayu-ayu, pancene wong gantengnya selalu diapit wong ayu-ayu. Kebetulan aja ini acara ini aja sih. Selepas biasanya enggak dampingi kok. Loh, jangan selalu dampingi saya. Karena yang lain akan banyak yang mendampinginya. Sulit. Tapi pancen acara gak cuma cangkruan iki gare wong-wong gaya ngerti kabeh informasi. Winginane dah wis yo. Aku kon gak melok ta? Loh, kan aku sing di depan sendiri. Bagian apa? Tabrak motor. Enggak sih, aku bagian iki toh, penyemangat lah. Mari kita demo, dukung. Dukung demo sih. Iku duduk kon bagian ngarep. Ya apa lho. Nek kon nang ngarep iku tabrak karo iki, Pak. Barikadene tapi apa? niatku kan api. Ya apa kan. Menyampaikan aspirasi. Bener-bener. Aspirasi gak disampaikan nanti pusing jadinya. Unek-unek itu kudu ditokno. Ya kan? Saya bingung ini ya. Saya harus gimana ini? Ya makanya. Menyikapinya. Ya jangan disikapi. Tak takono dhewe. Konco-konco Jawa Timur arepe ngomong-ngomong arah biduk Nahdlatul Ulama di tengah ombak pemilu. Nah, narasumbere iki ono. Monggo Gus, ngaturi Gus. Muhammad Hasan Bisri, assalamualaikum, monggo Gus. Ya, sekretaris Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur. Mriki Gus, sampean kan tersangka. Kan podo be aku. Wong tak anteni nek sampean gak ono aku bingung jak gone iki. Saya bertanggung jawab. Oh, itu cocok kan. Kalau tidak bisa nanggung minimal jawab. Kalau itu saya juga bisa. Oke, arah biduk NU di tengah ombak pemilu beliau Mas Muhammad Hasan Bisri, sekretaris Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur. Sebelahnya Mas Abdul Goni, kader muda Nahdlatul Ulama, mantan ketua PMII Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Yang di Zoom, halo? Muhammad Fahrul Irfansyah, ketua Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama Ibnu. Ikatan pelajar. Ikatan pelajar ya? Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Halo? Oh sudah. Halo. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Yang juga buat Mas Duni semuanya. Yang masih belum datang Mas Khalilur R. Abdullah Sahlawi, koordinator Nusa Bangsa masih belum datang. Dia akan ngomong-ngomong. Bagaimana sih arah biduk Nahdlatul Ulama nanti di tengah ombak pemilu? Kemarin kita sudah melihat aksi-aksi yang kaum mudanya ingin mendapatkan kejelasan-kejelasan. Nah, tapi seiki saya ngenteni Mas Khalilul Abdul Sahlawi masih perjalanan. Ojo nang dindi, tetep nang acara gak cuma cangkruan. Ojo pindah channel. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah asik. Ini arepe takok tentang peristiwa apa sebenarnya. Walaupun Mas Khalilul iki sik gurung teko. Gus niki ada kemarin rame-rame kader NU atas nama Nusa Bangsa, tapi orangnya masih belum. Nah, berusaha untuk melakukan aksi demo ke PWNU. Apa sih sebenarnya aspirasi apa yang ingin disampaikan? Tujuannya apa? Kalau aspirasi apa ya? Mungkin tanggapannya seperti apa? Tanggapannya aja. Yo, tanggapannya Ansor gimana? Karena TSK-nya masih belum datang ke pojokan. Monggo Gus, monggo. Semua orang berhak di alam demokrasi melakukan apapun, menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat, berkumpul, itu punya hak. Punya hak. Ya. Terus dan itu bagi dia adalah saluran bagi dia. Tapi bagi saya bahwa macam aksi itu banyak. Ya. Ratusan, jenisnya ratusan. Bisa tabayun. Tabayun, menghadap kepada kiai, sowan pada kiai, bisa menyampaikan Pak Kiai masalahnya nopo. Aspirasi kami seperti ini. Gitu. Itu salah satu juga. Nah, kalau yang dipilih dia adalah demo, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Urusan koko iki duwe adab ora diadab urusan lain. Urusan lain. Tapi menurut saya
di NU itu punya tradisi. Jika ada sesuatu yang dianggap kurang sependapat, tidak cocok, dia nggak sesuai, ya tabayun, menyampaikan, bertanya. Tidak langsung. Apalagi kita semuanya ini Kader Muda NU adalah santri. Oke. Santri yang bertanya kepada kiainya, yang tabayun kepada kiainya. Oke. Apakah pada waktu komunikasi ini kan kita sudut pandang karena beliaunya masih belum dalam. Menurut panjenengan ini, apakah pada waktu aksi itu komunikasinya seperti apa? Atau ada teman-teman sendiri dari Ansor menanggapinya harus seperti apa? Mereka menyuarakan tidak ada naturalisasi sebagai calon capres maupun cawapres. Naturalisasi itu kan koyo wong sepak bola. Iya, naturalisasi. Terus piye ku? Naturalisasi itu maksudnya terus menolak calon naturalisasi dan mereka menyiapkan daftar nama-nama calon yang kira-kira diinginkan. Bukan produk naturalisasi. Bukan produk naturalisasi. Itu kan dalam tanda kutip versi. Ya, urusan naturalisasi dan tidak itu urusan lain. Karena saya yakin semua orang itu akan menjadi NU pada waktunya. Betul. Nggak usah khawatir. Menurut saya kita ini jangan jadi orang yang gampang heran, gampang gawok, gampang apa istilahnya? Gawok panik. Gawok itu ya panik, heran. Terus apa ya istilahnya? Bahasa lainnya apa? Nek bahasaku bojonegoro gawok. Gawok. Atau kesusu. Ya ojo. Piye lho? Keburu-buru ngambil kesimpulan. Kesusu aku bingung aku. Makanya biasanya adat santri adalah tabayun. Tanya kiai menghadap, niki ngeten. Lah kalau tidak tabayun lalu tiba-tiba teriak-teriak pakai orasi, ya menurut saya kurang punya adab. Iya. Kan masa kiai diteriak, "Woi kiai ini begini," misalnya, apalagi sampai lempar sandal misalkan itu. Iya. Tapi tidak ada kan kemarin? Saya tidak tahu karena saya nggak di lokasi. Tapi ada tradisi di NU itu sebelum penyampaian yang banyak tabayun. Nah, ini kalau sudah tahapan itu sudah dilalui bagaimana? Nah, saya ini kepada yang biasanya demo tiap hari ini, PMII ini, Mas Abdul Ghani. Aku nek kon demo tonto ayo biyen aku ya serem 94 iki arek-arek 66 iku nom-nom. Nah, sekarang menurut panjenengan Mas Ghani, versi dan tanggapan dari kader muda NU terhadap aksi ini. Kalau ini answer udah jelas, ono tahapan. Komunikasi iki wong sepuh, wong duwe ilmu, guru, yai, bukan struktural partai atau bukan pengurus LSM. Nah, menurut panjenengan gimana? Meskipun aku korak yo ono etikane. Ngono ketimbang kok tak udut-udut gitu. Saya melihat bahwa setiap warga negara sesuai yang disampaikan oleh Mas Bisri barusan, bahwa kita bicara soal tentang hak itu memang kita diperbolehkan dalam rangka menyuarakan apapun itu. Dan yang kedua dalam hal kultur, dalam hal kultur bahwa kader muda NU, apalagi yang kemarin demo itu mengaku ataupun secara kultur adalah warga Nahdlatul Ulama semisal. Nah, itu juga mempunyai adab ya, harus mempunyai kultur, kita harus tabayun. Nah, secara keorganisasian saya melihat bahwa barangkali secara keorganisasian mungkin ada hal komunikasi yang tidak bisa disentuh begitu. Makanya kan kita sebenarnya agak sedikit menunggu sama overlapnya. Apa yang menjadi komunikasi mana yang tersumbat, misalkan begitu. Jangan-jangan yang bersangkutan itu sudah tabayun, karena di lapangan kita juga tidak paham. Tetapi di tahun menjelang 2024, hal-hal begini akan sering terjadi, begitu. Apalagi tahun di mana politik nasional ataupun politik wilayah, maka semua akan mengaku NU, kira-kira begitu. NU pada waktunya. Mengaku NU. Aku karena aku kultural. Jadi nek wong Lumajang nggak usah diomongi wong desa iku sebenarnya ngono. Nah, ini aksinya. Konco-konco Jawa Timur
ini ada sebuah proses yang kita harus lalui. Nah, kita juga ini ada teman-teman Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tapi intenise mari ini kok bakalan bahas lebih dalam tentang masalah aksinya. Karena rada ngeri-ngeri karena dulur-dulur kabeh iki sakjane. Tetep nang acara gak cuma cangkruan karena cerdas berkualitas. Yuk. Gak cuma cangkruan. Ini gara-gara awakmu iku kurang adem. Dadi pancen sumu iki lho sabar. Situasi NU sedang panas. Panas. Iya. Jarine mestine tak kei kipas siji-siji. Mbok pikir kon niku produk anu ta. Saya ke Mas Irfan. Ah, ini tadi dua-duanya kita sudah ngomong bahwa ada proses yang harus dipahami, yaitu ada tabayun, ada tahapan. Wong tiang-tiang sepuh iku kepada anu podo, wong kadang-kadang nganggo cak iki apa, kudune piye. Nah, arah biduk Nahdlatul Ulama di tengah ombak pemilu ini menurut Mas Irfan bagaimana? Harus seperti apa? Aksi kemarin itu, ya, monggo. Menarik ya sebenarnya kalau berbicara soal arus hidup politik menjelang pemilu 2024. Nah tentu jika berbicara soal aksi dari teman-teman kita kemarin di depan kantor BWN Jawa Timur, tentu kami sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Bisri tadi, bahwasanya adab itu tetap harus dikedepankan sebagai warga Nahdlatul Ulama yang notabene adalah seorang santri. Nah, tapi di sisi lain tentu kita harus melihat fenomena ini di berbagai macam paradigma, di berbagai macam sudut pandang artinya. Nah, yang artinya standing point-nya ada di mana? Bisa jadi aksi yang disampaikan ini ada kemungkinan seperti yang disampaikan sahabat Yoni tadi, ada komunikasi yang tidak bisa tersentuh. Ada pula mungkin kepentingan-kepentingan lain yang coba ingin disuarakan. Nah tentu kita harus mencari tahu dulu standing point-nya ini ada di mana sebenarnya kasus ini. Apakah ini aksi murni, aksi damai untuk menyampaikan aspirasi terhadap pimpinan-pimpinan Nahdlatul Ulama, atau mungkin ada muatan lain yang sekiranya ini perlu tersampaikan secara tersirat melalui aksi tersebut. Nah, tentu pandangan kami sebagai kader-kader yang hari ini masih aktif di Jamiyah Nahdlatul Ulama, nah ini tentu ada beberapa muatan ketika kita berbicara soal kepentingan kita yang akan menghadapi tahun 2024, khususnya kita yang masih aktif berorganisasi di NU ya. Nah, jika kita anak-anak muda Nahdlatul Ulama tentu melihat bahwasanya menuju tahun 2024 besok ada beberapa hal yang menarik. Nah, tentu beberapa hal yang menarik ini coba saya sampaikan satu persatu, yakni terkait hampir semua lembaga survei itu menyatakan bahwasanya DPT milenial dan juga generasi Z itu lebih dari 60% nanti di tahun 2024. Nah, tentu ini ada semacam peta baru nanti di tahun 2024, bagaimana muatannya mungkin akan berbeda isu dengan 2019. Kalau 2019 isu agama menjadi tunggangan utama, bisa jadi nanti menghadapi tahun 2024 ada insight baru, ada wawasan baru di dunia politik Indonesia yang ini terkait dengan dalam tanda kutip merebut suara milenial. Nah ini juga menjadi penting juga untuk kita lihat seberapa greget nanti warga Nahdlatul Ulama ini menghadapi tahun 2024. Dan saya kira Nahdlatul Ulama khususnya yang ada di Jawa Timur ini tentu memiliki level politik yang berbeda. Nah, tidak berbicara soal siapa capresnya itu saya kira tidak. Oke. Tapi level Mas Irfan, politiknya ini berada di level. Mas Irfan, ya. Ada nggak sosok yang menurut milenial Nahdlatul Ulama yang cakap dan representatif?
boleh dari kader Kalau NU. Berbicara sosok tentu ini masih sangat jauh ya dari belum ada. apa yang seharusnya kita bicarakan. Dari pandangan kaum milenial NU, ya. Ya, tapi kita memiliki kriteria. Anak-anak muda ini lebih cenderung melek informasi. Jadi artinya ketahanan informasinya ini juga sangat luar biasa anak-anak muda ini. Nah, dan tentu kita akan memilih dan juga lebih merepresentasikan pimpinan yang akan mewakili anak-anak muda ini adalah orang-orang yang bisa memberi ruang secara proporsional terhadap ruang dan arah gerak anak-anak muda. Itu yang paling penting. Dan juga yang terpenting adalah sosok pemimpin yang memiliki track record bersih. Nah, itu yang menjadi isu utama saya kira di beberapa FYP yang ada di media sosial akhir-akhir ini. Nah, ini yang sangat penting juga untuk kita ketahui. Terlepas dari aksi yang kemarin terjadi ya, Tante. Oke, saya kepada Mas Bisri ini. Kemarin Kiai Yahya Khalil Stakuf menyatakan tidak akan membawa ormas Islam ke politik praktis. Artinya NU tidak akan masuk ke politik praktis. Kenapa ada justru malah kader-kader NU yang tadi sudah nampang sudah. Menurut panjenengan mendorong nyurung kayak kudu merono. Nah, kan sangat berbeda. Menurut pandangan eloknya seperti apa? Monggo. Ini kan reaksi sebenarnya. Iya. Mereka itu melakukan reaksi bahwa mereka menduga ada kecenderungan bahwa PBNU mengarahkan kepada sosok. Padahal tidak mungkin. Ya. PBNU itu melakukan itu tidak mungkin. Bagi saya sebagai seorang santri husnudon terhadap kiai. Ini mungkin kiai kebetulan yang menyampaikan Gus Ipul ya. Lalu kemudian ada juga Gus Yakut. Ini sedang ngayak. Tahu ayak? Tahu ayak? Kalau beras itu diayak, maka yang ringan pasti jatuh. Yang enteng jatuh. Yang berat, yang berbobotnya bagus, dia tetap bertahan. Sedang dicari kualitas, sedang dicari orang ini warga NU ini satu barisan atau tidak. Nah, kalau ternyata setelah menyampaikan sesuatu wacana, ini kan wacana. Lalu kemudian saling pecotot, wah ibaratnya gitu. Saling simpang siur. Panting pecotot iki ngomong ngonoan iki. Panting pecotot. Saling simpang siur. Oh, ternyata ada yang tidak satu barisan. Oh, kelihatan kan? Kamu sedang tidak satu barisan. Ini kita ini harus husnudon dulu kepada PBNU. Menurut saya kalimat yang tepat adalah gak usah khawatir. Melu kiai, melu PBNU penak-penak. Ini udah memang aturannya begitu. Nah, ya saya ke Mas Goni ini. Nah, tadi Mas Irfan pemuda masih belum, tapi kan panjenengan masih agak dekat dengan kaum milenial lah, tapi masih agak. Saya kolonial berarti. Sampean be aku padha kowe. Hati nek mikir iku menurut tenanan Gus. Iki nek pandangan arek nom-nom iku arepe guyu iki ganti WK. Ini gak cocok. Nah, menurut pandangan kaum muda, ini menurut pandangannya, ini kan kita lihat bahwa para kiai, para sepuh menahan diri, mengayak betulan. Nah, menurutnya panjenengan ada enggak sosok yang harusnya dari NU sendiri yang representatif sehingga menjadi jawaban terhadap ojo khawatir ono wisan. Kan kader-kader iki akeh. Kok lha opo awakmu kudu meksa-meksa kan kayak gitu. Monggo silakan. Oke. Saya runut ya. Saya nyambung dari Mas Bisri barusan bahwa saya sepakat dari awal bahwa NU ini menjadi sebuah rumah besar bagi seluruh kader-kadernya dan bahkan di luar kader NU itu sendiri. Nah, yang kedua, pernyataan itu seringkali memang ada yang kontradiktif. Misal ada beberapa pernyataan Sekjen PBNU kemarin berbicara soal tentang contoh hasil survei yang disampaikan oleh Sekjen PBNU pada waktu itu, warga NU banyak ingin memilih si A begitu. Nah, itu saya pikir ada ketidaksinkronan yang sehingga membuat saya murni tidak akan menyalahkan beberapa kawan-kawan ataupun kader-kader ataupun sahabat-sahabat yang mengambil sikap pada persoalan aksi. Tetapi dalam sisi isi sebenarnya kalau disampaikan secara langsung itu daging semua. Itu daging semua. Cuma kan persoalan adab saja persoalan aksi kemarin begitu.
Tapi kalau itu disampaikan secara langsung itu oke. Nah, sehingga ketika itu pernyataan itu muncul dari struktural, sehingga kultural mempertanyakan, kira-kira ada apa, misalkan begitu. Nah, tanpa misalkan itu tidak terjadi statement seperti itu, mungkin secara struktural di PBNU, mungkin tidak akan mendapatkan reaksi konfrontatif dari teman-teman itu. Makanya saya pikir di NU itu ada struktural, ada kultural yang harus kita pahami. Nah, sosoknya banyak. Saya pikir sosoknya banyak. Kalau ditanya siapa sosok yang hari ini bisa kita munculkan, saya pikir banyak kader-kader NU. Misalkan salah satunya yang hari ini memimpin Jawa Timur, di mana Jawa Timur menjadi kunci dalam pemilu 2024 nanti. 2014, 2019 jelas Jawa Timur menjadi kunci dan penentu, begitu. Jadi saya pikir kalau kita bicara sosok, kenapa jauh-jauh, misal begitu, Mas, gitu. Oke, kita ngomong, ini semua daging, tidak ada tulangnya. Menurut sampean itu, ini kan tanya, kok saya sampean ini demo itu daging, saya nggak demo daging. Ini maksudnya apa? Konteks untuk penyampaian kepada masyarakat ini kan, ini menurut pandangan itu seperti apa ini? Ini kan cuma persoalan cara penyampaiannya saja, Mas Taufik. Bahwa persoalan penyampaian saja, begitu. Bahwa kita tidak serta-merta menyampaikan ujuk-ujuk langsung demo di PBNU. Bahwa gedung NU itu sangat sakral, kira-kira begitu. Kenapa tidak disampaikan langsung kepada kiai, sowan, tabayun dan segala macam. Apa yang diinginkan. Tetapi kalau analisis saya, sebuah reaksi itu, konfrontatif itu, pasti ada pemicunya. Nah, salah satu contohnya sih misal yang saya sampaikan, dari awal Ketua Umum PBNU, kita sangat sepakat, teman-teman muda, kultural maupun struktural, tidak mau berpihak langsung dan segala macam, karena kader-kader NU itu ada di semua partai, semua lini, dan semua pos-pos strategis. Tetapi kan ada pernyataan yang mungkin kontroversi ataupun itu bagian daripada teknik politik ataupun seni politik, kita juga tidak paham. Itu pun harus dipertanyakan kepada sekjen test drive. Test drive misal sekjen PBNU misalkan begitu. Kita memang rame di 1 abad NU kemarin, tetapi itu tidak ada pernyataan resmi. Tetapi kemarin pada waktu itu ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh sekjen PBNU, sehingga mungkin saja teman-teman mengacu kepada itu. Bukan lagi reaksi bukan lagi abu-abu, jelas pada waktu itu. Artinya ada reaksi dari pernyataan itu. Begitu. Kalau semisal saya sebagai Abdul Ghani, semisal kader muda NU menyampaikan Ibu Gubernur Bu Hovifah menjadi representasi, semisal begitu, itu tidak menjadi soal karena saya tidak menjabat di struktural. Begitu. Tetapi kalau struktural yang dari awal sudah menyampaikan bahwa NU bersikap netral, kadernya di mana-mana, terus dijawab lagi di pernyataan oleh sekjen PBNU pada waktu itu. Nah, itu kan menjadi kontradiktif sebenarnya. Kira-kira begitu. Kalau saya boleh menganalisis apa yang terjadi hari ini dan apa yang terjadi kemarin bahwa saya sangat sepakat dengan Mas Bisri bahwa semua harus disampaikan dengan adab, harus tabayun, semisal begitu. Tetapi kita juga tidak dapat memungkiri dan kita harus bertanya kepada yang bersangkutan, apakah ada komunikasi yang tersumbat, apakah mereka memang langsung begitu saja? Ya, kita juga tidak paham, kira-kira begitu. Oke, tahan dulu. Oke, konco-konco Jawa Timur ini sudah datang, kita tahan dulu, nanti akan kita lanjutkan. Iki aku tak nyanyi di sini, yuk. Gak cuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur ketemu maneh bare aku wong ganteng sak Jawa Timur. Wes tetep nang acara gak cuma cangkruan kare cerdas. Jawa Timur. Ya bleset ya. Coba dibahas ngono. Aku sih tetep iki sik riyo. Tetep ganteng. Wong iku open house winginan iku ngerti. 500 wong. Gak sadar lagi sampean. Gak ono. Selamat datang Mas Lilur. Mas Lilur, ini tadi kita tapi sebenarnya sudah kita mulai sedikit memahami. Nah, sebenarnya apa sih yang sebenarnya kebuntuan apa melatar belakangi aksi kemarin di PWNU? Monggo. Pertama
Saya ingin mendefinisikan dengan baik apa itu NU dan bagaimana ber-NU. Iya. Monggo. NU itu bukan hanya milik pengurus PBNU. NU itu milik jamaah dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Di pembukaan orasi saya di depan PWNU saya menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama itu berdiri sebelum Republik ini berdiri. Justru Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi utama yang mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita belajar pada sejarah, makanya sebenarnya yang harus diperjelas dulu adalah definisi NU, definisi bernegara, definisi berpolitik. Lumrah ketika bicara siapapun presidennya lalu dia menang, kita bicara politik representasi. Politik representasi itu begini. Ini menteri harus ada yang berasal dari Papua. Ini menteri harus ada yang berasal dari Aceh. Ini menteri ada yang harus berasal dari Jawa. Bahkan saat pemasangan capres-cawapres, politik representatif itu terjadi. Ada pasangan Jawa, Nun Jawa. Makanya kemudian dulu Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa. Karena itu dianggap pasangan representatif. Ada definisi politik representatif yang dilakukan di situ. Oke, saya langsung, ini kan kita ngomong kemarin mungkin adakah kebuntuan sehingga perlu untuk hadir ke ada. Nah, monggo. Ada banyak indikasi yang kita baca kemudian dahsyat dan luar biasa statement Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf bahwa NU akan dijauhkan dari politik. Oke. Nah makanya saya ingin sekali kembali mendefinisikan apa NU apa politik. Nah yang kedua gitu kan, pada saat yang bersamaan ketika Gus Yahya melontarkan statement bahwa NU akan dijauhkan dari politik, adiknya Gus Yahya mempromosikan Erick Thohir. Sekjennya Gus Yahya, Gus Saifullah Yusuf mempromosikan Erick Thohir. Nah lalu kita melihat para tokoh NU yang secara integritas, secara kredibilitas, secara intelektualitas, punya kemampuan yang luar biasa dikubur oleh lembaga survei. Kalau kita ingin melakukan komparasi apple to apple, kita bandingkan Mahfud MD dengan Erick Thohir, sampean nanya sama tukang becak di pelosok Papua pasti akan dibilang hebatan Mahfud MD. Kalau sampean nanya pada orang di ujung Sabang sana, dikomparasikan antara Mahfud MD dengan Sandiaga Uno, jauh akan lebih hebat Mahfud MD. Atau kita lihat tokoh yang tidak menjabat, tokoh pendidikan Profesor Dr. M. Nuh misalnya, atau tokoh yang sudah tidak menjabat Profesor Dr. Said Akil Siraj misalnya, atau Ning Yeni Wahid kalau kita bicara keterwakilan perempuan, atau kita bicara Hovifah Indar Parawangsa kalau kita bicara representasi perempuan. Nah ini tidak nongol di semua lembaga survei. Lembaga survei seakan-akan menjadi kuburan dari para tokoh NU yang oleh karena elektabilitas yang diciptakan oleh lembaga survei, maka para tokoh NU kemudian diposisikan tidak layak dan tidak pantas menjadi calon wakil presiden karena elektabilitasnya rendah. Mestinya Gus Ipul menyuarakan tokoh-tokoh NU ini, bukan menyuarakan Erick Thohir. Karena kalau bertanya siapa Erick Thohir pada jamaah NU, pasti akan dibilang, oh ini kader naturalisasi. Wajar ada naturalisasi karena dia pengurus PSSI. Iya. Nah, kader naturalisasi. Jadi ini ada versi baru di NU ya, kader naturalisasi. Ya, ada banyak kader naturalisasi. Nanti sampean boleh undang saya lagi. Oh iya. Enggak, saya sudah ternaturalisasi sudah lama. Oke, ini ada pertanyaan Gus. Ya, ini dari Sakri di Jombang. Oke, saya silakan. justru heran kenapa Jombang, Sakri Jombang. Oke. Saya justru heran kenapa kok ada kader NU yang minta PWNU berpolitik praktis. Ini takutnya justru bisa bikin perpisahan karena kader NU ada di semua partai. Oke, nanti jawab dulu. Ada lalu lagi. Berikutnya dari Wiwin itu di Sidoarjo. Menarik itu pembahasannya ya. Terus. Kok bisa ya? Oh silakan. Ngopi. Silakan. Kok bisa ya Erick Thohir yang saya anggap NU naturalisasi jadi ketua panitia 1 abad NU. Itu artinya PBNU ya berpolitik praktis karena Erick Thohir juga berkampanye terus jadi cawapres. Oke, terus. Terus berikutnya dari Ahmad Gresik.
Bu Khofifah dan Pak Mahfud MD sangat layak jadi kader Cawapres NU. Ini penting bila Ormas NU mengajukan nama sehingga tetap bisa memperjuangkan NU di kancah politik. Bukankah dari dulu kiai kita juga turut berpolitik untuk memperjuangkan kemerdekaan? Silakan panjenengan tadi, karena menarik tadi hubungan antara berpolitik dan ber-NU. Monggo. Jombang. Kita definisikan dulu NU. Makanya tadi, ya mohon maaf saya terlambat. Hal pertama yang harus dibicarakan sebenarnya definisi NU dan definisi ber-NU. NU itu Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, organisasi yang didirikan oleh para ulama. Ulama itu adalah jamak dari alim. Jamak dari orang-orang yang berpengetahuan luas, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang merdeka dari penjajahan. Penjajahan itu macam-macam, bukan merdeka dari penjajahan kedaulatan bernegara, tapi merdeka dari kedaulatan berpikir, merdeka dari kedaulatan keperluan logistik. Jangan karena hubbud dunya, jangan karena suka pada dunia, lantas kita dijajah oleh pemilik modal untuk menyuarakan kepentingan pemilik modal. NU sempat menjadi partai karena NU itu menjalankan perintah Al-Quran. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Jangan pernah mencari posisi NU beroposisi pada negara, kecuali NU dimusuhi oleh negara. Karena NU mengaplikasikan Al-Quran itu. Taatlah kamu pada Allah, taatlah kamu pada Rasulullah, dan taatlah kamu pada pemerintah di tempat kamu tinggal. Nah, di konteks itu semestinya sangat benar Gus Yahya tidak usah berpolitik, tapi dia dorong kanan kirinya untuk bersuara. Sedihnya yang didorong Gus Yahya NU naturalisasi. Nah, ini yang saya suarakan. Saya tidak ingin mendorong PWNU untuk terlibat politik, apalagi memang ada konflik antara PBNU dan PWNU. Konfliknya luar biasa. Tapi gitu kan? tadi ngomong bahwa NU itu menjadi milik jamaah. Artinya ketika ada naturalisasi, apakah tidak bagian dari jamaah atau ada undergrading atau tidak upgrade? Mestinya ada undak-undak kalau kata orang Jawa, ya kan? Kalau kata orang Madura, ada dek on dek, mana tak geger ngelosot. Harus ada proses dari orang yang baru jadi anggota, tiba-tiba menjadi anggota utama. NU ini tidak kekurangan kader, Bang. NU ini kadernya banyak. Kiai yang alim banyak, profesional yang alim banyak. Contoh sederhananya tadi lah. Saya bukan didorong Mahfud MD untuk bicara seperti ini, saya tidak didorong oleh Yai Said untuk bicara seperti ini, saya tidak didorong oleh Khofifah untuk bicara seperti ini. Saya didorong oleh darah NU saya yang ada di badan saya untuk bersuara, jangan suarakan tokoh naturalisasi, tapi suarakanlah NU. Saya lebih bahagia kalau Yakut bersuara tentang Gus Yakut jadi cawapres. Daripada Gus Yakut menundukkan punggungnya, meminta punggungnya diinjek, agar Erick Thohir bisa naik ke atas. Saya akan lebih bangga Gus Yakut yang jadi cawapres ketimbang dia jadi pijakannya Erick Thohir. Siap. Nah, saya tanya ke Ansor nih, ini karena tadi dilematis milik jamaah. Tapi ini kan ada naturalisasi versi baru ini juga menarik. Nah, menurut panjenengan harus seperti apa ini untuk mendamaikan? Jarene wis pokoknya kudu untuk damai. Iku pen situasi halal bihalal ya damai. Monggo. Saya sambil makan kacang. Oh iya lanjut. Saya meyakini bahwa semua orang akan ber-NU pada waktunya. Sejak awal tadi saya sudah menyampaikan itu. Dan ketika ada suara yang mengarah kepada satu orang, saya sejak awal tadi bilang bahwa bisa jadi kita ini sedang dicek sound oleh kiai kita. Ini pemilu tapi masih jauh. Ojo ke susu, ojo ke merungsung dadi wong. Kita ini masih jauh. Sebentar dulu. Harus satu barisan. Satu-satu. PBNU. Dia ngomongnya kemerungsung ini enak. Sing kemerungsung iki sapa? Santai dulu, Gus. Ini saya tidak menuduh sampean. Ya clear iku nek ngono clear. Saya clear. Dia merasa. Makan dulu. Ya ora, ben jelas. Aku dituduh kemerungsung ya. Ora enak lah. Kiai itu ketika menyampaikan fatwa, menyampaikan pesan kepada santrinya, pasti dong bahwa santri itu belum tentu sepakat, belum tentu setuju. Tanya dulu, sowan,
Gimana Pak Tabayun, Kiai? Ya. Pak Yai, apa yang panjenengan sampaikan itu benar tak? Atau ini ada apa sebenarnya? Atau ada apa sebenarnya? Oke. Kita ini besar, nggak usah mikir-mikir hal-hal kecil. Kita ini besar. Ya. NU itu masuk dalam konteks pemilu atau tidak, tetap diperhitungkan. Sangat diperhitungkan. Kalau tidak diperhitungkan dalam calon bakal calon, kita akan diperhitungkan di bakal calonnya, di calonnya. Bisa jadi ketika kemudian calonnya memperhitungkan kita, bisa jadi nanti di belakang. Oke. Ketika ada suara seperti ini yang mengarah, yang dianggap kontroversi misalkan, maka kita cari dulu tahu. Oh ternyata yang dimaui oleh PBNU adalah seperti ini. Bahwa ini kiai, ini fatwa, kita tabayun dulu. Tabayun dulu. Ketika kita melakukan protes terhadap kiai, ya watak santri kita di mana? Oke, tahan. Saya akan tanya ke Mas Irfan Shah. Irfan Shah, di Zoom masih komunikasi ya? Oke, tahan dulu. Tapi nanti pertanyaannya, bagaimana sikapnya dari kaum milenial terhadap sebuah fenomena kayak gini ya? Tetap nang acara gak cuma cangkruan, gara cerdas berkualitas. Yuk, nyanyi dulu. Ambo talara kemrungsung iki lho. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah asik tambah gayeng. Memang untuk menengahi sebuah pemikiran yang berbeda prinsip harus ada kejelasan. Mungkin disinilah cangkruan bisa mampu membawa batin kita menjadi lebih damai. Ya, oke. Dukung Cak Taufik. Nah, aku harap kok harapannya Mas Irfan terhadap situasi ini, karena kayaknya memang masih belum ada komunikasi secara intensif. Kaum muda, pengurus, jamaah, ada tafsir. Bagaimana mengklarifikasinya? Kaum muda harus punya peranan. Tidak malah membakar, tapi mendinginkan. Tapi tidak menjadi pemadam kebakaran karena amplopnya masih kurang. Monggo. Begitu caranya. Monggo. Menarik ya, semakin malam semakin hangat diskusinya. Jadi ketika berbicara apa yang disampaikan di awal tadi soal NU ini besar. Ya memang secara kualitas, secara kuantitas kita sekarang mengakui dan semuanya mungkin mengakui bahwasanya NU ini adalah ormas cukup besar di Indonesia bahkan mungkin dunia. Nah, potensi yang saya sampaikan tadi di awal bahwasanya di tahun 2024 nanti akan ada lebih dari 60% DPT milenial. Nah, ini tentu harus kita baca secara sesama juga. Bahwasanya di Indonesia itu kalau kemarin Alfara itu merilis ada sekitar 34% masyarakat Indonesia itu adalah milenial, yang artinya ada sekitar 84 juta jiwa masyarakat Indonesia ini adalah anak-anak muda hari ini. Nah, dari kebesaran inilah secara kualitas maupun secara kuantitas tentu kita harus meredefinisi ulang bagaimana kira-kira sikap kita terhadap potensi-potensi konflik yang akan terjadi. Nah, karena tugas utama dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah menjaga keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang saya kira itu tidak bisa diganggu-gugat. Ini siapapun harus sepakatnya. Makasih. Satu hal ini. Terima kasih. Saya ke makasih Mas Goni, apa harapannya? Saya ke muda dulu. Mas Goni, kader muda NU. Dari situasi kayak gini apa harapan? Sedikit saja. Dalam situasi politik yang seperti ini menjadi penting saya pikir segera mengambil angka komunikasi dalam rangka meluruskan, misal kita juga tidak tahu apakah itu bagian daripada apa tadi naturalisasi ataupun bukan, ataupun bahkan kita juga tidak tahu secara kultural yang bersangkutan NU beneran, itu juga kita tidak tahu. Yang kedua, langkah yang paling harus kita lakukan selain juga menyiapkan secara politik, maka mempersiapkan secara struktural kader-kader Nahdlatul Ulama yang memang siap pada 2024 nanti akan menjabat dan mempunyai pos-pos strategis yang sehingga di mana kita membayangkan misal Menteri Kesehatan dari Nahdlatul Ulama, Menteri Pendidikan dari Nahdlatul Ulama, dan Menteri Keuangan semisal. Karena isu Nahdlatul Ulama itu isu pendidikan, isu kesehatan, dan juga kemiskinan, kira-kira begitu. Nah, itu lebih strategis kita bicarain.
Artinya tidak hanya fokus kepada situasi 2024 kepada presiden, tapi ada strategi-strategi yang lebih besar. Monggo Gus, sampean mungkin harapannya sedikit saja. Jadi begini, pemenang Pilpres adalah pemegang kekuasaan. Ya. Jadi ketika kita bicara ini diusulkan menterinya dari Nahdlatul Ulama, Dikbud dari Nahdlatul Ulama, presidennya siapa? Ya. NU sumbangsihnya apa? Maka pintu masuk awal adalah pastikan penguasa itu merasa bahwa NU yang membantu dia mengantar ke kekuasaan. Dan logis karena NU jumlahnya di Indonesia 110 juta. Ketika NU bisa bersatu, maka siapapun yang mau jadi capres mestinya mengangkat tokoh NU menjadi cawapresnya. Di konteks itulah kepentingan pada kekuasaan untuk kemaslahatan kemasyarakatan bisa kita dorong. Kader NU bisa jadi Menkes, kader NU bisa jadi Mendikbud. Kenapa? Presidennya dimenangkan oleh NU. Nah itu yang pertama, saya setuju dengan kaderisasi. Penting ada kaderisasi di NU. Seperti pentingnya Ansor segera melakukan suksesi agar segera ada kaderisasi. Saya percaya ini Ansor tidak merdeka secara struktural terjajah karena Gus Yakut masih memegang kendali Ansor walaupun sudah kadaluarsa selama 3 tahun gitu kan. Dan seperti tadi, jangan kemerungsung. Kita nggak kemerungsung, kita ini gelisah. Karena Gus Ipul, Sekjen PBNU, malah mendukung Erick Thohir. Sampean bisa searching itu. Nah, kita ini santri yang kritis, bukan santri yang kiai ngomong kita setuju. Enggak. Kalau kiainya korupsi, banyak loh kiai korupsi. Kalau kiainya kemudian bejat, ya kita nggak setuju sama kiai model begini. Nah karena itu kita menyuarakan aspirasi kita. Weh, Yai, ini kenapa itu yang disuarain? Ini tokohnya banyak ini, banyak ini tokoh. Kaderisasi, suksesilah Ansor segera. Besok sekaligus kita akan undang lagi, sekaligus beli jam tayang jadi lebih enak. Agak lama. Ansor, silakan. Ini ada memang kebuntuan. Memang kita benar, ada 100 sekian juta itu dari NU. Ya, bagaimana seharusnya mengatur agar ini tadi konsepnya dari bawah ke atas, bottom up. Ini ada top down konsepnya beliau. Nah, bagaimana bottom up dan top down ini struktur dan masyarakat jamaah ini paham betul bahwa ini adalah dalam rangka untuk kebaikan untuk semuanya. Monggo. Begini, saya orang yang tidak pernah pesimis terhadap masa depan NU. Sama sekali tidak pernah. Karena NU itu pasti tidak melakukan negosiasi pun akan dinegosiasi. NU itu besar. Jangan mengecilkan NU hanya gara-gara Pilpres. Kalau NU tidak punya calon, nggak usah khawatir. Negara pasti akan negosiasi terhadap NU. NU punya banyak masa kok. NU itu besar kok. Negosiasi itu negosiasi juga akan dilakukan ketika presiden terpilih. Nggak bisa negosiasi itu, kita tunggu aja kita negosiasi. Mohon maaf, sampean jamnya sampean. Ayo monggo, terus closing dikit-dikit. Wes, sudah cukup? Belum. Oke, silakan. Saya kasih 1 menit lagi. NU itu pasti akan dinegosiasi oleh siapapun yang berkuasa. Kita pernah loh, muktamar itu dikelilingi oleh panser, diarahkan ke arah muktamar, diarahkan kepada kiai, nggak bergeming NU, tetap jalan, NU tetap menentukan arah negara ini, jangan khawatir. Tepuk tangan dulu dong. Konco-konco Jawa Timur. Menurut saya yang terakhir, melu o kiai, melu o PBNU, penak-penak. Itu yang terakhir. Justru karena kita ingin ikut kiai, kita klarifikasi kiainya. Kiai kenapa bawa Erick Thohir? Klarifikasi itu ada tabayun. Ya terima kasih semuanya. Nanti sampean niki murid santri tapi nggak ngerti adab. Aku iki kiai, ngerti adab nek wis jadwalin entek. Konco-konco Jawa Timur matur sembah nuwun, muga-muga iki tercerahkan karena memang batin niki. Karena panggone Gusti. Apapun persoalannya, jika tujuan kita baik. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Asolole. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you?
padha